dokter pun bilang kalau yang kencing darah itu biasanya 60-70% Pak mereka yang nggak selamat. Berarti 30%-nya yang selamat. Saya tanya sama senior-senior sapi juga lebih baik kalau sehat langsung dijual. Tapi saya berusaha untuk mempertahankan Optimus. Buat saya memang ini pembelajaran. Pengen tahu seberapa lama gitu. Treatmentnya saya panggil pastinya dokter. Saya tetap pakai dokter. Terus vitamin saya kasih termasuk jamu. Jadi semua sapi ini alhamdulillah setiap bulan kita kasih rempah-rempahan kayak lengkoas, terus kunyit, lempuyang, sama telur ayam. Kita cekokin terus, betul. Setiap bulan, awal bulan kita kasih jamu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Selamat datang di tempat kami di Lestari Farm yang beralamatkan di Kampung Barahat, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Tujuan pertama kemarin kita bangun pastinya balik lagi sih Mas Slamet karena untuk ibadah ya. Kebetulan juga saya coba-coba ternak satu sapi. Awalnya satu sapi saya coba latihan di legok. Ada rasa ngeklik di hati gitu. Akhirnya kita bangun Lestari Farm untuk memenuhi kebutuhan hewan-hewan kurban yang ada di Jakarta dan sekitar. Ini kita grand opening kemarin tanggal 1 Januari. Pembangunan ini dari bulan November 2022. Baru aja. Baru aja. 2022. 2022. Baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Ini dibangun dari November, tapi grand openingnya memang di 1 Januari 2022. Jadi baru pemula dan masih banyak belajar. Iya. Waktu jadi pemula itu gimana Pak rasanya itu? Semangat atau gimana rasanya? Semangat sebelum menemui suatu masalah terhadap sapi. Tapi alhamdulillah kita nikmatin karena ini proses ya. Saya juga yang basicnya bukan dari peternak sapi atau belajar di ilmu tersebut, hanya mengambil ilmu dari YouTube, terus juga nanya-nanya ke senior sapi. Alhamdulillah berjalan dengan baik, alhamdulillah nikmat. Sebelum menjadi peternak sapi itu inovasi apa Pak yang membuat semangat pengen jadi petani gitu? Semangatnya karena saya ngeliat kemarin di YouTube tuh kayaknya orang-orang review sapi gitu, sapi jumbo-jumbo terutama yang 1 ton, kayaknya asik nih. Cita-cita saya insya Allah tahun depan ada 1 ton lah. Ini masih belajar. Jadi tahun pertama ini untuk belajar ya Pak? Tahun pertama pilot project-nya ya sapi-sapi ini bisa dibilang. Untuk belajar tapi sudah ada yang tembus ke menteri. Amin. Alhamdulillah. Ada yang tembus ke menteri juga? Alhamdulillah maskot kita terpinang sama salah satu menteri di negara ini. Ini namanya Optimus. Optimus. Sapi pertama saya nih. Wih, banteng guys, mantap sekali nih. Alhamdulillah. Ini sekitaran BB berapa Pak ini? Estimasi 800 ya. Insya Allah di Idul Adha itu 800. Ini memang hanya salah satu dari pilihan beliau. Beliau mempercayakan beli di tempat kita, tertarik dengan Dia tahu kalau ada sapi lemu nih. Iya. Disambut. Betul. Iya. Ini sapi penjaga juga Mas. Memang kalau ada yang datang nggak dikenal, dia pasti seperti ini. Iya. Berarti selain Optimus juga ada yang lain yang Iya. dipinang ya Pak? Ada beberapa sapi. Jadi kan ini kita kasih tanda nih, Mas. Oh, ada Selamat, nama-namanya. Iya, nama-namanya ada. Yang ada tanda-tanda ini berarti masih ready. Maaf, itu harus dicoret atau gimana ya kok ada angkanya? Ini Ini, namanya, harganya, BB-nya saya kasih. Jadi kalau ada yang datang pembeli, mereka tinggal lihat ini aja sih. Oh, terbuka ya? Terbuka. Nggak usah inbox gitu ya? Nggak. DM. Biasanya kan inbox harga, inbox. Japri. Nah, Japri. Namanya juga pemula Mas, masih banyak Bakul apa, belajar. Japri DM. Hitam. Hitam. Wah, Langsung ini. ini ada yang Iya. hitam kayak grandong guys. Iya, Wih, Jan. ini terbooking juga sudah alhamdulillah. Thanos Udah. namanya. Thanos. Thanos. Wah. Ini kok nggak ada harganya? Ayo. Sudah terbooking. Kalau Oh. terbooking sudah. Oh iya iya. Kalau yang hitam ini BB-nya sampai berapa? Ini terakhir dia 800 kilo bulan lalu. Jadi setiap bulan ini tanggal 26 setiap bulannya kita timbang sapi-sapi, kita lihat progres
berapa kenaikan dia. Ini sampai hampir lupa. Untuk kapasitas berapa ini, Pak? Oh iya. Sementara 30. 30. Sementara Pak 30. ya. Yang sudah terbooking berapa, Pak? Hampir 50%. Mantap, alhamdulillah. Artinya masih 50% Masih ready. Iya. Ready? Insya Masih Allah. bisa. Ya, insya Allah masih bisa. Dan cocok ini untuk teman-teman yang ada di area Bataraja sekitarnya ya. Ya. Tangerang. betul. Tangerang. Jakarta Tangerang, juga bisa ya, Pak ya? Jakarta bisa, Mas. Bisa. Ini kebanyakan larinya ke Jakarta ini, termasuk itu beliau ke Jakarta, daerah Dan Cawang. Kita membahas lagi tentang ilmu peternakan dikit lagi, Pak ini. Ya. Tentang kandang gini, ini luasnya berapa hektar, Pak? Enggak sampai hektar, Mas. Enggak ada nyampe Sampai hektar. sana-sana itu. Enggak ada nyampe hektar. Baru implementasikannya ini baru luasnya 2000 meter. 2000 meter. Enggak sampai sehektar. Dan luas kandang sini kotak ini berapa? Panjang dan lebarnya? Ini kalau satu ini dia sekitar 1,7 ya. Jadi hampir sekitar 300 apa 250 meter itu untuk keseluruhan. Lebarnya sekitar 10-12 ini. Iya. 12 meter. Panjangnya mungkin 50 meter ya, Pak ya? Iya, sekitar segitulah, Mas. Ini Maaf, ini untuk inspirasinya gimana, Pak? ini terus terang saya belajar dari YouTube, Mas. Dari YouTube? Dari YouTube, dari Mas Revan, Mas Lut, Mas Slamet, Mas Hadi semuanya tuh. Saya ngambil referensi dari itu. Pasta YouTube. Copy paste YouTube, benar. Saya copy paste YouTube. Tapi memilih ke Gavalum ya, Pak? Galvalum. Ya, betul. Ini tadinya transparan, Mas, tapi banyak apa namanya saran kritik, masukan, panas, akhirnya Dicat ya? dicat, kita Dicat. cat. Jadi Betul. agak teduh ini. Agak teduh, betul. Dan ganti asbes. Asbesnya tetap ya? Asbesnya tetap. Cuman ini Kalau aja. di area persawahan ini apa nggak takut kena petir, Pak? Betul, awal-awal memang kita tidak memikirkan itu justru, tapi karena lagi-lagi masukan dari kawan-kawan, terus senior-senior sapi, alhamdulillah Sudah kita terpasang. sudah terpasang. Ada 2 anti petir, insya Allah anti petir, bukan pengundang petir, anti petir. Jadi di sana 1, di tengah-tengah ini Oh, 1. ada juga nih. Ada. Mantap. Atas teman-teman. Oh iya. Jadi semoga tetap aman ya, karena di berita itu ada ya. Ada, Kena petir betul. jeder itu langsung meninggal semua Betul. ya. Apalagi ini kan besi-besi ya, Ya besi pengantar semua. listrik. Makanya kita lampu-lampu ini kita alaskan kayu Ya. biar enggak Mungkin terjadi. tahun ini memang sebagai pembelajaran ya, sampai besi aja bengkok itu. Wah, ini habis. Mas, makanya ini rusak. Apa ya? Ini ada yang jebol juga nih. Ini tadinya sama Optimus nih. Optimus. Oh. Optimus yang paling Ini untuk evaluasi ya, Pak ya? betul, Ya, Mas. mungkin betul. jangan malu ya, Pak, buat pengalaman peternak. Enggak usah malu. Jebol, teman-teman. Betul, ini jebol, saya enggak ini saya akuin ini jebol, kandangnya juga rusak bawahnya. PR buat kita, namanya pengalaman ini pilot project lah. Tapi insya Allah kalau ini sudah selesai, insya Allah sapi-sapi keluar semua, kandang mau kita renovasi full. Full renovasi. Renovasinya atau pembelajarannya, cornya. Cornya betul, terus tiangnya ini Cornya kenapa, Pak? ini 3 kali iya, yang perbaikan. di belakang tuh. Iya, rusak tuh, Mas. Kayak Ini aspal rusak ya? betul, betul. Ini 3 kali perbaikan. Oh, iya. 3 kali perbaikan. Ini dulunya gimana, Pak? Apa Ini dulunya sawah, mau Mas. irit atau gimana? Enggak. Maaf loh, Pak. Awalnya ini tadinya sawah. Sawah ini terus diuruk, saya sudah bilang sama Optimus ngamuk. dia harus didiamkan nih. Tuh. Kalau didiamkan baru dia. Jangan marah. Diam. Diam. Kamu ingin keluar ya di syuting ya? Pengen masuk YouTube kamu. Nah, Ya. Tadi Lanjut. sampai mana tadi? tadi yang masalah Cor, ini, ya, cor. cor-coran. Gimana, Jadi, Pak, itu? awal-awalnya- Salahnya itu. awalnya memang saya sudah bilang sama pemborong kalau sapi-sapi saya ini insya Allah saya prosikan di 1 ton. Mereka sih bilang kuat-kuat. Tapi pada kenyataannya ini hampir 3 kali perbaikan sama mereka. Ya pas terakhir ketemu apa namanya tuh lapisan yang kuat itu kayak gimana. Jadi saya pakai ini nih, Mas, salah satunya di tempat Optimus nih. Jadi paving ya. Paving terus langsung dicor pakai semen, bawahnya itu pakai apa namanya besi sama sprit ya, bahasa tukangnya itu ya. Alhamdulillah baru ketemu. Tapi saya bilang nantilah setelah Idul Adha kita insya Allah kita perbaiki. Jadi pengalamannya itu dulu Pengalaman. Try and error.
Proyeknya salah jalan. Salah aja. Tapi nggak apa ya. Nggak apa-apa, itu semua Buat pembelajaran. pengalaman. Pengalaman, betul. Mungkin buat teman-teman yang mau bikin kandang itu sarannya gimana, Pak? Nah, sarannya itu memang satu ya, harus perbanyak pengetahuan tentang sapi. Jadi nggak asal bikin-bikin aja, ambisi yang besar, tapi memang harus banyak belajar dulu. Jangan terburu-buru, apalagi kayak misalnya penanganan sapi-sapi yang sakit gitu loh. Itu awal-awal saya juga panik tuh. Jangankan sapi sakit, sapi tidur aja saya agak ngeri ngeliatnya pertama kali itu. Ya itu menjadi pengalaman. Ketika kali pertama melihat ada sapi sakit gimana? Panik. Panik ya? Panik terus merasa, aduh ini kayaknya salah jalan nih. Tapi nggak, saya telepon dokter, saya tanya sama senior-senior sapi bagaimana penanggulangannya. Alhamdulillah selamat. Salah satunya Optimus. Saya terus terang Optimus sempat sakit kencing darah. Kencing darah itu ngeri. Katanya kalau kencing darah sudah nggak terselamatkan ya? Betul, dokter pun bilang kalau yang kencing darah itu biasanya 60-70% Pak mereka yang nggak selamat. Berarti 30%-nya yang selamat. Saya tanya sama senior-senior sapi juga lebih baik kalau sehat langsung dijual. Tapi saya berusaha untuk mempertahankan Optimus. Buat saya memang ini pembelajaran. Pengen tahu seberapa lama gitu. Untuk treatmentnya bagaimana Pak? Treatmentnya saya panggil pastinya dokter. Saya tetap pakai dokter. Terus vitamin saya kasih, termasuk jamu. Jadi semua sapi ini alhamdulillah setiap bulan kita kasih rempah-rempahan kayak lengkoas, terus kunyit, lempuyang, sama telur ayam. Kita cokokin terus, betul. Setiap bulan, setiap awal bulan kita kasih jamu tersebut. Nah, misalnya untuk teman-teman yang mau pesan-pesan atau mau tanya tentang sapinya bagaimana? Oh, boleh, Mas Slamet. Kalau untuk sekarang memang kan PMK ya, terutama kan jarak kita juga bisa dibilang lumayan di dalam perbatasan antara Banten dan Bogor. Tapi nggak perlu khawatir, bisa langsung via WhatsApp di nomornya 0812 12 7045. Jadi tinggal tanya-tanya aja, karena kan kita sistemnya timbang ya. Jadi nanti sebelum pengiriman sapi itu kita timbang ulang, gitu loh. Terus kalau mau ditanya tingginya berapa, lebarnya berapa, kita hitung semua. Jadi nggak perlu repot-repot datang. Kalau memang bisa datang, alhamdulillah. Kalaupun merasa jauh, via telepon 24 jam kita layani. Terus fasilitasnya ketika nanti pengiriman atau garansinya gimana? Oh, garansinya pastinya free ongkir Jabodetabek. Free ongkir Jabodetabek. Perawatan juga nggak kita kurangin. Mereka kita tetap rawat di combor sehari 3 kali. Makanan juga sama. Jerami juga kita kasih, pacong kita kasih. Kalaupun ada yang sakit, nauzubillah min dzalik, sapi sakit atau bahkan terkena penyakit yang lagi wabah sekarang, kita tukar atau kita kembalikan uangnya itu 100% tanpa kita kurangin sepeser pun. Dan apakah Aman. nanti ketika pengen beli sekarang ya misalnya? Ya. Apakah nanti kan masih berapa hari itu ada tes? Oh, perawatan? enggak. Saya tidak menambahkan biaya tambahan. Jadi misalnya saya ambil contoh ini Mas. Misalnya yang belum terbooking. Oke. Dia jumlahnya maksimal ini 43 juta. Ketika nanti pengiriman, misalnya kita timbang sekitar 600.000. Berarti kan ada selisih 600 dikali 70.000 itu ada selisih misalnya berapa juta. Nah, itulah yang dipakai harganya. Jadi nggak 43 juta. Misalnya kalau ketemunya 41 juta, itulah yang dibayar. Tapi kalau seandainya dia lebihnya 650, ini kan 615, berarti itu rezekinya pengkurban dan tidak ditambahkan, jadi ini maksimal 43 juta. Wah, mantap sekali ya. Free biaya perawatan. Iya, Free biaya betul perawatan, sekali. tidak saya kenakan. Kalau sakit itu tanggung jawab saya, vitamin semuanya dokter saya. Ke depan untuk Lestari Farm ini apakah masih mempertahankan 30 ekor atau mau nambah lagi Pak? Insya Allah dengan pengalaman yang kita sudah ada dan pastinya restu dari istri dan orang tua, ibu, warga itu penting buat saya. Support mereka itu yang penting buat saya. Insya Allah saya nambah dari jumlah sekarang. Ini yang samping juga bisa dibuat kandang. Insya Allah nanti memang saya proyeksikan di sebelah sana untuk kandang kedua tahun Tambah depan. lagi. Insya Allah, Mantap. tambah. Amin. Kita Amin. doain ya. Dan kita belajar lagi nih tentang pakan. Kita korek terus ini dari Boleh, boleh Mas. Nah, sebelum beternak ini pasti kan yang dipikirkan pakan dulu ya Pak yang Betul, utama. betul. Itu gimana Pak? Sampean mempersiapkan pakan dengan 30 ekor ini Pak?
pastinya saya nanya informasi itu dari YouTube, Mas. Kan ada tuh beberapa YouTuber itu nge-review tentang pakan. Bahan-bahan mana aja yang sering saya lihat ratingnya paling bagus, itulah yang saya ambil. Jadi Karena memang pemula. karena memang pemula nggak ada basic. Terus saya tanya sama senior-senior sapi, apa-apa yang bagus untuk pakan sapi. Nah ini kita pakai pertama itu di tahun pertama ini memang pilot project ya. Jadi saya semua jenis pakan saya coba, mana yang lebih efisien, mana yang lebih bagus. Nanti kita analisa. Jadi kita pakai konsentrat, polar, bekatul, lalu ada singkong, onggoh, ampas tahu, premik, sama tetes tebu. Nah yang terakhir kita coba pelet sapi. Tambahan ya? Tambahan. Inovasi Mantap. baru. Inovasi baru nanti kita analisa mana yang lebih cocok. Kalau lama trial errornya itu berapa bulan Pak sampai ketemu yang terbaik Pak? Analisa kita 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan kita belajar mana-mana sapi yang prospek perkembangannya bagus dengan pakan yang sama, terus mana yang comboran itu efektif. Nah, itu yang kita analisa. Hampir 3-4 bulan kami belajar. Mantap. Pertambahannya bobotnya Pak, gimana? Rata-rata ADG di sini Rata-rata alhamdulillah di 1,5 kilo per hari. Bahkan si Bumblebee ini awal-awal dia itu sebulan 2 bulan itu hampir 3 kilo per hari. Video penimbangannya ada. Kami setiap bulan itu di tanggal 26 kita timbang semua. memang untuk saat itu ada beberapa masa yang pertumbuhannya cepat sekali. Betul Mas. Ada juga yang lambat karena apalagi terutama sapi sakit ya. Terus untuk mendapatkan hijauan tuh menggunakan bank pakan apa Pak? Kalau hijauan alhamdulillah kita tanam sendiri Mas. Ini saya memang untuk hijauan ini pacong. Kalau jerami alhamdulillah di sekitaran kita ini banyak sawah. Masih banyak sawah. Masih segar jadi langsung diambil dari orang-orang yang baru panen. Oh ya, mantap sekali ya. Dan kita keliling mana? Ke sebelah sana Yang mungkin sebelah sana. Boleh? untuk pakannya itu kita kepo teman-teman. Terus Oh Lanjut ini ke ada. pakan. Ini kalau untuk yang ini pakannya yang tersedia di sini onggoh sama ampas. Kalau untuk konsentrat Oh di gudang sana. di gudang pakan sebelah sana. gudangnya juga. Ini karena masih ngeremes nih Mas. Air dari resapan sawah. Nah ini masih berantakan. Ini yang disimpan di sini apa saja Pak? Ini yang biasa digunakan ini salah satunya ada pelet. Terus ini juga konsentrat. Oh ini pelet juga nih. Ini peletnya. Oh iya. Konsentratnya ada. Mantap ya. Kalau semisal di total Pak per hari itu nyombor atau biaya pakan satu hari total berapa Pak? Di 45 sampai 50 lah per hari. Ekor ya? Per ekor. Nah itu 50.000. 50.000. Ribuan. Termasuk istimewa ini. Makanya itu masih butuh ya pemula Mas. Masih trial Ya trial lah. Jadi agak tinggi memang. Agak tinggi betul. Tapi perkembangan juga kelihatannya cocok. Ya alhamdulillah Mas. Saya terus terang saya nggak pungkiri pemula buat saya penting tidak rugi saja itu udah untung besar buat saya. Oh ini ada yang masih ready. Masih dengan bobot segini insya Allah saya masih ada untung alhamdulillah. Iya. Semuanya termasuk biaya operasional tertutupi insya Allah alhamdulillah. Dan ini memang pemula harganya masih ekonomis sekali ya Mas. Oh iya jangan mahal-mahal kalau pemula Mas. Jangan bahaya. Banyak promonya. Nah Nah, promo. Kalau beli 7 ekor bonus kambing nggak? kambing. Benar. Hah, beneran? Benar. Wah, Beneran ya? Benar. guyon. 7 sapi gratis kambing. Gratis bonus kan. Nah, Saya- selama ini Pak yang paling diminati di kisaran harga berapa? Kalau untuk yang sekarang untuk yang di sini tuh kebanyakan karena daerah sini ya. Masih DKM sih Mas. Untuk keperluan masjid itu di angka 20 sampai 25. 20 sampai 20 sampai 25. Tapi favorit ya. Paling di sini favorit. ada ya? Sudah terbooking ini 23 juta nih Oh, ada 5 ini ekor ada sudah juga. habis. Wah, mantap ya. 5 Komplit langsung juga. diborong nih Mas. 1 2 3 4 5. Ini sudah diborong. Sudah? Oh iya, nggak enak tulisannya rek. Enggak ada. Wah. Sampai 25 juta. Jadi yang masih ready sekitar bobot berapaan Pak? 500 sampai 500 sampai sekarang itu 750 ya. 750. 50. Belum berani yang sampai 1 ton belum berani. Jadi tahun depan ini ada cita-cita 1 ton Pak. Insya Allah, Pasti. insya Allah tahun Sudah depan mulai berani. sudah mulai berani. Semoga PMK juga kan nggak Hilang, nah betul Mas itu kendala. Iya. Dari BMK tahun depan. Iya. Karena untuk tahun ini penuh tantangan ya. Penuh Pak, ya? tantangan. Penuh tantangan. Pertama awal peternak langsung diserang PMK. Dikasih Itu. cobaan yang berat dulu. Wah mumetnya double itu Mas.
Dari baru-baru juga kita berkecimpung, tahun pertama sudah dikasih cobaan dengan penyakit. Terus kalau pembuangan sendiri kotoran gimana, Pak? Oh, pembuangan yang pasti kita tiap pagi nih Mas, kita angkut nih. Kebetulan di warga sekitar sudah banyak yang minta untuk kotoran tersebut untuk sudah dijadikan pupuk. dimanfaatkan ya? Betul. Jadi kita ambil, kita kasih karung, kita bawa pakai pickup kita antarkan ke warga yang membutuhkan. Sudah aman ya? Berarti nggak dibuang ke tong Oh, enggak. apa itu? Gas itu ya? Belum. Ah, itu masih tahap belajar tuh. Rencana nanti ya? Rencananya ada karena memang bagus itu. Tentang pengolahan limbah ya. Untuk biogas ya. Biogas. Gasnya untuk apa nanti? Nanti untuk masak. Kompor. Goreng nih. Masak untuk beberapa RT cukup kan. Iya. Iya benar, itu benar Mas. Pengalaman bersihin letong-letong gini gimana, Pak, rasanya itu? Wah, mantap, nikmat Pertama kok. kerja tuh ekstra gitu ya? Oh enggak, saya menikmati kok Mas. Saya berkecimpung itu saya menikmati. Karena seneng ya. Senang saya karena orang lihat saya ngaduk comboran itu, teman-teman saya bilang ngapain ngaduk? Tapi memang saya senang kok. Mau Seneng gimana? Malah sehat. Malah sehat. Saya Olahraga ngambil. ya? Oh iya kotoran. Iya. Karena itu rezeki loh Mas. Iya, rezeki. Tapi yang saya pikir tuh pas jadi gini kan sapi itu apa yang ngentot ya, Pak? Wah, berapa kali kita diketutin sapi Mas? Sapi ngentot. Serius. Serius. Saya belum pernah dengar sapi ngentot. Waduh. Kalau sapi ngorok, Parah. udah denger kan? Sapi ngorok sudah Waduh. benar di Saya setiap dulu ya. menjaga malam tuh lagi ngeliat itu tato kentut beret gitu. Tapi kita nikmatin nggak sama sekali nggak Sapi itu. ngentot. Itu yakin suara kentut sapi Pak ya? Ya yakin karena dia pelakunya saya lihat lagi tidur kan. Yakin gitu. Tapi saya menikmati itu. Nggak ada. Ini coba sambil kasih makan, Pak. Oh iya boleh. Ini adot. Ria sekali yang hari ini. Iya. Ya, siap lemu-lemu. Mungkin Pak bisa cerita Pak untuk penanganan atau pencegahan PMK karena ini sedang rame-rame. Katanya Oh. punya tong itu apa ajaib itu? Oh ini semprotan disinfektan kita Ya, siapkan. seperti kita tadi disemprot betul. ya. Semprot Jadi sebelum meliput. ya betul, saya sebelumnya juga mohon maaf kalau tidak ada rasa ketidaknyamanan ketika kedatangan kami, tapi itulah pencegahan kami salah satunya. Jadi kalau ada yang pembeli datang, kita pakai disinfektan dulu, kita semprot biar steril. Terus Terus sama ini kaosnya juga kita diganti semua nih. iya nih pasukan. Nah, nih. Dapat endorse nih. Endorse. Anak sapi dari mana ini? Kan sapinya Pak mungkin ditambahkan ramuan atau jamu. Ada. Yang tadi saya bilang tiap bulan ini sapi kita kasih jamu lempuyang, terus kunyit, lengkoas sama telur ayam. Jadi boleh sharing-sharing juga misalnya ada teman-teman peternak yang mau tanya ya Pak. Boleh. Oh, justru saya banyak kan saya yang bertanya karena saya pemula kan. Saya justru banyak bertanya apa nih cocok yang ini. Termasuk salah satu obat panas yang efektif saya bilang ya Mas, karena setiap kali sapi panas sebelum dokter kami panggil, kita itu pakai namanya itu daun singkong Mekah kalau di sini. Daun singkong Mekah. Sama daun randu kita tanam. Nah, itu digodok aja langsung Penurun dicekokin panas. sapi. Nurun panas. Itu efektif buat saya pribadi di sini efektif. Diulangi lagi ya, Pak. Daun apa? Namanya daun singkong Mekah sama daun randu itu resep Diapakan? dari warga sekitar sini. Oh, diapain, Pak? Di apa namanya? Gerus-gerus ya. Dia digerus, dipakai air hangat tuh nanti dia akan kental tuh airnya itu. Langsung kita cokokin, alhamdulillah tuh. Diperes itu ya. Iya, Nanti sama rasanya seperti apa tuh? Pahit Ya, atau pahit pahit lah. kayaknya. Pahit kayaknya, pahit. Terus badannya itu kita lumurkan daun tersebut tuh. Insya Allah efektif, penurun panas. Besoknya baru dokter datang untuk pengecekan secara medis ya. Herbal Pak ya? Herbal, betul itu herbalnya. Nanti juga sempat cerita ketika pengiriman kurban besok Ya. sapi-sapi yang sudah terbooking Ya. ini dicek dulu ya Pak. Oh iya, saya cek. Saya nggak mau apa ya, mengecewakan pengkurban ya. Pasti kita cek, kita panggil H-2 sebelum pengiriman semua sapi cek. Saya juga minta dari dinas kesehatan hewan sekitar untuk melakukan pengecekan juga. Jikalau memang nauzubillah min dzalik ada sapi kita yang tidak layak untuk dikurbankan, saya akan bilang ke pengkurban. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kami bahwa sapi ini memang tidak layak untuk dikurbankan. Dan uangnya langsung kami kembalikan 100%. Jaga kesehatan. Betul, kita jaga kesehatan atau uangnya kita ganti dengan sapi yang relasi kita yang punya sapi. Insya Allah tidak mengurangi kepercayaan tersebut lah.
Oke, mantap sekali. Iya. Mungkin itu dulu Pak. Ya, ada tambahan Mas Oti. Tambahnya Nah, nganu. untuk semangat Nah, teman-teman ini. Oh, semangat. Pak Firman. Mungkin untuk yang senior maupun pemula. Kalau senior saya nggak berani ya namanya, apalagi senior kan. Ya pasti senior, saya cuman pesan ke senior, saya tolong dibantu terus dipandu. Karena memang saya masih pemula, sangat butuh ilmu, sangat butuh pengetahuan. Semoga para senior-senior itu tidak pelit ilmu. Terus kalau untuk yang pemula, yang penting itu senang dulu sih sama sapi. Jangan lihat untungnya dari bisnis ini dulu, tapi senangnya dulu. Kalau itu berjalan, insya Allah semuanya ngikut. Karena pusing Mas, kalau sana yang lihat sapi sakit tuh, kalau kita nggak senang, mumet. dan cari hewan kurban tuh malah ternyata rekomendasi di kandang Mas. Oh Jadi iya. sapinya terawat, nggak stres gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Mas, banyak kan masukan dari itu ya. Yang di lapak-lapak juga memang sih bagus, tetapi memang ada yang lebih bagus dari pembeli-pembeli itu kan, apalagi PMK sekarang ya. Lebih harus hati-hati. Oke. Oke teman-teman, bagi yang pesan kurban bisa hubungi di mana Pak? Alamatnya juga. Oke, saya terima kasih Mas. Kami ulangi, Lestari Farm ini menyediakan sapi kurban dengan sistem timbang real. Jadi sapi sebelum dikirim kita timbang. Ini alamatnya ada di Kampung Barahat, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Nomor handphonenya insya Allah mudah diingat di 0812 12 7045. Oke, wilayah Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, bisa pesan ke sini. Depok, free ongkir. Free ongkir. Di Lestari Farm, mantap. Steel mau pesen juga bisa. Oh iya, Bisa. bos-bos Krakatau Steel Oh, ya. Cilegon. Ini ada 2 yang nanti ke Pandeglang ada. Oh iya. Pandeglang ternyata. ada 2. Dan ternyata Pak Menteri juga belinya di sini. Mantap sekali. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga nanti tahun depan bisa Pak Jokowi. Kok Pak Amin. Ya amin. Pak Jokowi. Benar Pak Jokowi. Benar. Pak Presiden Amin. juga beli. Mas Nata Halilintar katanya cari sapi. Mas Raffi Ahmad. Marah Happy Amat itu. Teman saya Mas Narji. Oh iya. Ya pokoknya artis-artis teman saya Amin, pokoknya bisa beli ke Lestari Farm. Amin. Dijamin bagus-bagus sapinya. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, itu saja review kandang sapi Lestari Farm bersama Pak Firman. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.